Malam hari di tanggal 7 Agustus tahun 2007, sekitar jam 11 malam, Francine Cerda, warga kawasan Rowland Heights, California, tersentak manakala mendengar jeritan histeris yang berasal dari rumah tetangganya. Wanita ini langsung keluar, mengunci pintu dan berlari ke rumah keluarga Williams. Ketika sudah berada di dalam rumah tetangganya itu, kaki Francine membeku, di hadapannya tergeletak tubuh kepala keluarga rumah tersebut, Neil William, yang dibanjiri genangan darahnya sendiri. Sementara itu di sudut ruangan, istri Neil berteriak-teriak dan berkata bahwa seseorang sudah masuk ke rumahnya, membunuh suami dan dua anaknya. Francine segera menelpon 911, namun sekilas dia memperhatikan, istri Neil terus berteriak tapi tidak tampak kalau wanita itu terguncang, dan tidak ada setetes pun air mata yang keluar, walaupun dia baru saja mendapati seluruh anggota keluarganya tewas. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga senantiasa sehat ya. Semoga semua urusan dan pekerjaan kalian mendapatkan kelancaran. Hari ini, saya kembali akan membawakan sebuah kisah nyata kasus kriminal, seolah tak ada habisnya. Tokoh utama dalam cerita hari ini, lagi-lagi seorang wanita muda, yang entah di mana hati nurani dan nalurinya sebagai seorang ibu, hingga tega melakukan pembunuhan terhadap dua anaknya, hanya supaya dia bisa bebas berpacaran dan menikah lagi. Langsung saja kita mulai ceritanya sekarang, kasus pembantaian keluarga, di Camino Bello, California. Neil Alster Williams, lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1980 di pinggiran California. Tak banyak info yang bisa didapat terkait latar belakang kehidupan masa kecil pria ini. Namun diberitakan bahwa Neil lahir dari orang tua tunggal, seorang ibu yang bernama Jane Williams. Neil tidak pernah tahu siapa ayah biologisnya. Dari kecil Neil dikenal sebagai anak yang ceria, mudah bergaul dan banyak teman. Di bangku SMA, Neil bergabung sebagai anggota marching band dan menjalin persahabatan dengan seorang teman bernama Mario Ramirez. Persahabatan itu terus terjaga hingga mereka lulus SMA, di mana Neil dan Mario kemudian bekerja sebagai pelayan di gerai sandwich di stasiun metro. Suatu hari di tahun 99, Mario mengatur perkenalan antara Neil dan sahabat pacarnya, Menling Sang, seorang gadis remaja yang lebih tua 1 tahun dari Neil, tapi masih duduk di bangku SMA Los Altos. Menling adalah gadis keturunan Cina Taiwan yang juga menyukai musik dan memegang instrumen trombon di marching band sekolahnya. Sejak perkenalan itu, Neil dan Menling semakin dekat dan mulai berpacaran di tahun 99. Setahun kemudian, pada bulan Juli tahun 2000, Menling melahirkan putra pertama mereka, Devon Michael Williams. Setelah kelahiran Devon, barulah pasangan ini meresmikan hubungan, menikah dan hidup bersama sebagai keluarga kecil. Saat itu, Menling bekerja sebagai pelayan kafe, sementara Neil sudah pindah kerja menjadi petugas kebersihan di Disneyland. Pada bulan September tahun 2003, pasangan suami istri ini menyambut kelahiran putra kedua mereka, Ian Harold Williams. Karena keluarga mereka sudah bertambah besar, Menling dan Neil memutuskan untuk pindah menyewa rumah yang lebih lega, yang berada di Camino Bello, Rowland Heights, sebuah kawasan yang sering juga disebut sebagai Little Taipei. Dari luar, keluarga ini terlihat bahagia dan baik-baik saja. Sebagai orang tua, Menling dan Neil juga terlihat sayang serta peduli terhadap anak-anak mereka. Yang tak terlihat orang-orang, di balik dinding rumah, Menling dan Neil tidak akur sebagai suami istri, mereka sering bertengkar, sumber masalahnya tak lain adalah uang dan uang. Sejak kelahiran anak kedua dan mereka pindah ke rumah baru, yang mana itu berarti kebutuhan mereka bertambah, Neil malah berhenti dari pekerjaannya di Disneyland. Selama beberapa tahun kemudian, kebutuhan hidup keluarga ini hanya mengandalkan gaji Menling sebagai pelayan kafe. Sehari-hari, Menling keluar rumah dan bekerja, sementara Neil berada di rumah menjaga anak. Pulang ke rumah di malam hari, Menling harus menghadapi kecemburuan suaminya, yang menuduhnya pulang terlambat karena menemui pria lain, atau sengaja menunda-nunda pulang untuk menghindari pekerjaan mengurus anak. Situasi ini juga pernah disaksikan oleh sahabat Menling, Melanie Ramirez. Melanie adalah istri Mario Ramirez, teman yang dulu mengenalkan mereka. Untuk sebuah alasan, Melanie pernah numpang di rumah keluarga Williams selama 3 bulan. Di hadapan Melanie,
Neil tidak sungkan-sungkan menuduh Manling mengkhianatinya. Dia juga sering minta uang untuk nongkrong bersama teman-teman prianya. Biasanya permintaan itu tidak dipenuhi oleh Manling, hingga berujung pada pertengkaran. Neil juga pernah sekali ketahuan selingkuh, seperti ngukur baju di badan. Dia yang main gila tapi selalu menuduh istrinya yang tidak setia. Rumah tangga mereka sempat berada di ujung tanduk, tapi Manling kemudian memaafkan Neil karena memikirkan nasib dua putranya. Sikap Manling ini sungguh aneh bin ajaib. Dia memaafkan suaminya yang selingkuh karena memikirkan Devon dan Ian, tapi di awal tahun 2007, justru Manling yang selingkuh dan tidak memikirkan nasib dua putranya. Manling dan Neil sudah 7 tahun mendayung biduk rumah tangga dan dikaruniai 2 putra yang sehat-sehat. Orang-orang melihat mereka adalah keluarga yang bahagia. Manling mencintai suami dan anak-anaknya, tapi beberapa orang teman wanita itu tahu bahwa Manling tidak bahagia dengan hidup dan pernikahannya. Manling sering curhat ke teman-teman, khususnya pada Melanie, mengeluhkan rasa frustasinya menjalani rumah tangga yang tidak bahagia dan selalu kekurangan dalam hal finansial. Manling kelelahan, mengurus rumah dan anak-anak, di waktu yang sama dia juga harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, dan suami yang sudah hampir 4 tahun menjadi pengangguran. Manling mengaku belum siap memikul tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Dulu setelah lulus SMA, rencananya Manling mau kuliah, mau menjadi wanita karir. Manling juga punya cita-cita ingin menjadi Power Ranger Pink, tapi kehamilannya di tahun 99 mengacaukan semua rencana Manling. Dia mencintai suaminya, mencintai anak-anaknya, namun tetap saja, Manling tidak bahagia karena belum puas menikmati masa mudanya. Pada bulan April tahun 2007, Manling bertemu lagi dengan teman SMA-nya dulu di situs myspace.com. Dia adalah John Gregory, pria yang dulu sering mengisi mimpi-mimpi cinta Manling remaja. Sejak dulu hingga kini sudah jadi ibu beranak 2, Manling masih memendam perasaan terhadap John. John adalah cinta pertamanya. Dan Manling masih penasaran karena dulu John punya kekasih. Belum sempat Manling mengutarakan perasaannya kepada John, dia malah bertemu Neil, pacaran, kecelakaan, melahirkan, dan menikah dengan Neil Williams. Di tengah kondisi pernikahannya yang tak bahagia, kehadiran John menjadi angin segar semriwing bagi Manling. Angan-angannya muncul kembali, perasaan cintanya tumbuh lagi. Perlahan-lahan, komunikasi Manling dan John Gregory pun terjalin kembali. Pada bulan Juni tahun 2007, Manling dan John sepakat untuk mengadakan reuni kecil-kecilan, makan malam bersama 2 teman SMA mereka yang lain. Di reuni tersebut, Manling mengungkapkan kepada John bahwa pernikahannya tidak bahagia dan dia berencana untuk menceraikan suaminya. Suatu hari di bulan Juli tahun 2007, Manling modus dan mengirim pesan teks kepada John, berkata bahwa dia sedang berada di kawasan Santa Barbara, dan bertanya apa boleh dia mampir ke rumah John. Pria itu mengiyakan. Manling mendatangi rumah John, tapi wanita ini tak hanya mampir sebentar, melainkan menginap selama 2 hari 2 malam, menghabiskan akhir pekan bercinta dengan pria tersebut. Setelah puas bercinta, Manling semakin jatuh dalam angan-angan asmara. Dia lalu bertanya kepada John apakah hubungan mereka bisa dilanjutkan. John menolak dan berkata bahwa itu tidak mungkin. Manling adalah wanita yang sudah menikah dan memiliki 2 anak. John tidak mau menjalin hubungan dengan istri orang. Semua yang terjadi di antara mereka cukup berakhir di hari itu juga. Manling terdiam, sepertinya mengerti dan bisa menerima alasan John. Tapi sebelum beranjak pergi, Manling berkata, suatu hari nanti saat aku sudah bercerai, kita akan lanjutkan lagi hubungan ini. John saat itu sama sekali tidak menyangka, tak sampai sebulan kemudian, Manling benar-benar sudah menjadi janda. Menjelang tengah malam di tanggal 7 Agustus tahun 2007, Manling berteriak meminta tolong. Seorang tetangganya datang menemukan Manling yang masih histeris dan berkata bahwa seseorang sudah masuk ke rumah, membunuh suami dan anak-anaknya. Si tetangga ini lalu menelpon 911. Polisi dan ambulans datang, mengevakuasi jasad Neil Williams, Devon Williams yang berusia 7 tahun, dan Ian Williams yang baru berumur 3 tahun. Pada kasus Devon dan Ian, dokter menetapkan bahwa penyebab kematian mereka adalah akibat tersumbatnya saluran pernafasan. Diduga 2 bocah ini meninggal karena dibekap menggunakan bantal. Pada kasus Neil Williams, kondisinya jauh lebih parah.
dokter forensik menetapkan bahwa John meninggal karena kehabisan darah akibat 97 luka dari senjata tajam yang berukuran panjang. Manling sebagai satu-satunya orang yang tersisa hidup di rumah itu, dibawa ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Menurut Manling, malam itu dia dan suaminya bertengkar karena masalah uang. Manling lalu mengaku bahwa dia pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri sekalian belanja stok dapur, lalu bertemu beberapa teman dan minum-minum sebentar. Namun pada jam 11 malam ketika dia melangkah masuk ke rumah, dia mendapati Neil suaminya terbujur kaku bersimbah darah di tangga. Dia berteriak dan Francine tetangganya datang membantu. Belum apa-apa, detektif sudah melihat kejanggalan dalam keterangan Manling. Kecurigaan detektif juga dikuatkan oleh keterangan Francine, orang pertama yang datang ke TKP setelah mendengar teriakan Manling. Menurut si tetangga ini, saat dia masuk ke rumah itu, dia sempat membeku menyaksikan pemandangan mengerikan di hadapannya. Neil Williams tergeletak di anak tangga paling atas, darahnya mengalir membanjiri tangga tersebut hingga ke lantai 1, sementara Manling berdiri di sudut ruangan masih dalam kondisi histeris. Namun ada hal yang mengganjal hati Francine di malam itu. Menurut wanita ini, Manling terus berteriak dan berkata bahwa seseorang telah masuk ke rumah dan membunuh suami serta 2 anaknya. Tapi Francine melihat bahwa Manling sama sekali tidak menangis, tak setetes pun air mata yang keluar. Selain itu, sepatu Manling dalam kondisi bersih, yang menandakan bahwa dia belum naik ke lantai 2. Karena kalau sudah, maka sepatunya pasti menginjak genangan darah di tangga dan harus melangkahi tubuh Neil, yang mana sepatunya juga pasti menginjak genangan darah yang ada di sekitar tubuh suaminya itu. Sekali lagi, sepatu Manling tak terkena darah sama sekali. Artinya, dia belum memeriksa kondisi Devon dan Ian. Bagaimana dia bisa memastikan bahwa 2 putranya itu juga sudah dibunuh seseorang? Berdasarkan kejanggalan tersebut, detektif mendudukkan Manling di kursi calon pelaku potensial. Untuk sementara Manling masih ditahan sambil menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan forensik di TKP. Manling terus bersikeras dengan keterangannya, berkata bahwa dia tidak bersalah dan tidak mungkin melakukan pembunuhan tersebut, terlebih pada 2 anaknya. Namun ketika hasil otopsi dan pemeriksaan di TKP keluar, Manling sudah tidak bisa berkelit lagi. Yang pertama, menurut dokter yang memeriksa jasad 3 korban, pada korban Devon dan Ian, waktu kematian mereka ditetapkan sekitar 4 jam sebelum ditemukan. Sementara pada korban Neil Williams, waktu kematiannya diperkirakan tak lebih dari 30 menit sejak dia ditemukan. Kalau kejahatan ini dilakukan oleh orang luar, mengapa si pelaku menunggu hingga berjam-jam untuk menyelesaikan kejahatannya? Devon dan Ian dibunuh dengan cara dibekap menggunakan bantal, sedangkan Neil tewas akibat 97 luka sabetan dari pedang katana koleksinya sendiri. Namun pada pedang itu, tidak ditemukan sidik jari lain selain sidik jari Neil. Pemeriksaan di TKP sempat membuat detektif bingung. Di komputer rumah itu, detektif menemukan catatan bundir yang diketik oleh Neil Williams. Jadi seakan-akan Neil frustasi dengan hidupnya yang serba kekurangan, kecewa dengan pernikahannya yang tidak bahagia, lalu memutuskan untuk membawa 2 putranya bersama. Namun kondisi jasad Neil sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang bundir. Kalau memang dia bundir, cukup sekali saja dia tancapkan pedang itu ke tubuhnya. Tidak mungkin seseorang bundir dengan cara menyabet tubuhnya hingga 97 kali. Di TKP dan pada pedang katana tersebut, petugas forensik sama sekali tidak menemukan sidik jari asing, jadi disimpulkan bahwa pelaku menggunakan sarung tangan saat melancarkan aksinya. Tidak ada juga barang berharga yang hilang. Lalu apa motif si pelaku? Perampokankah? Atau dendam? Di akhir pemeriksaan, polisi berhasil menemukan sebungkus rokok dengan noda darah. Pada bungkus rokok itu, ditemukan sidik jari Manling, dan darah yang mengotori bungkus rokok itu adalah darah suaminya, Neil Williams. Dengan semua penemuan ini, Manling sudah tak berkutik. Wanita ini akhirnya mengakui semua perbuatan kejinya. Manling Sang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan 3 anggota keluarganya, yaitu suami dan 2 putranya. Walaupun Manling sudah mengaku, juga ada banyak bukti dan petunjuk yang memberatkannya. Proses investigasi dan persiapan dakwaan jaksa memakan waktu hingga 3 tahun lebih. Manling yang sebelumnya menjalani perawatan kejiwaan, akhirnya dinyatakan sehat dan layak untuk diadili. Pada tanggal 4 November tahun 2010, Manling dibawa ke meja hijau.
Di persidangan, dari pengakuan Manling di ruang interogasi, juga berdasarkan hasil investigasi detektif serta barang bukti dan petunjuk di TKP, jaksa menyampaikan kronologi kejadian sebagai berikut. Malam hari di tanggal 7 Agustus tahun 2007, Manling dan Neil kembali bertengkar karena masalah uang. Setelah itu Neil masuk ke kamar lalu tidur. Dengan pertimbangan dan rencana yang matang, Manling memakai sarung tangan lateks, masuk ke kamar tidur putranya, membekap Devon dan Ian menggunakan bantal. Menurut ahli, butuh waktu paling cepat 5 menit sampai korban benar-benar kehabisan nafas dan meninggal. Artinya, Manling punya waktu 5 menit untuk berpikir dan mengurungkan kebiadabannya terhadap si putra bungsu. Namun Manling tetap meneruskan kekejamannya dan malah beralih melakukan hal yang sama terhadap putra sulungnya. Neil William yang tidur di kamar utama, tidak sadar sama sekali kalau saat itu kedua putranya sudah meninggal. Setelah itu Manling menyalakan sebatang rokok, menghidupkan komputer, dan mengetik pesan bundir atas nama suaminya. Manling ingin membuat situasi seolah-olah Neil putus asa atas hidupnya yang tidak bahagia, dan memutuskan untuk pergi dari dunia ini bersama dua putranya. Tak jelas apa motif Manling tidak langsung menyelesaikan aksinya, namun yang pasti setelah itu, Manling menelpon temannya, janjian untuk bertemu di luar, minum-minum. Sekitar jam 11 malam, Manling pulang lagi ke rumah, memakai sarung tangannya dan mengambil pedang katana koleksi suaminya, lalu melangkah masuk ke kamar tidur utama. Ternyata, Neil masih tidur pulas dan tidak sadar atas nasib kedua putranya, juga tidak sadar kalau seorang monster sedang berjalan mendekatinya. Tanpa ragu, Manling menyerang suaminya yang kemudian terbangun kesakitan, bingung dengan apa yang terjadi, lalu berusaha untuk menyelamatkan diri berlari keluar dari kamar itu. Tapi Manling dari belakang secara membabi buta terus melayangkan katana tersebut, terus dan terus hingga Neil terjatuh tepat sebelum dia berhasil menuruni tangga. Dalam kondisi terluka parah, Neil masih menerima serangan demi serangan dari istrinya, sampai kemudian pria ini pun terkapar tak bergerak lagi. Manling meletakkan pedang katana itu di samping tubuh Neil, melepas sarung tangan lateks dan menyalakan sebatang rokok lagi, menunggu beberapa saat sampai dia benar-benar yakin kalau suaminya sudah meninggal. Setelah itu, Manling membersihkan diri, memakai baju dan sepatu yang bersih, sementara baju dan sepatu yang terkena percikan darah dia buang entah kemana. Menit berikutnya Manling mulai bersandiwara, berteriak histeris minta tolong hingga salah seorang tetangga pun datang dan menelpon 911. Semua rencana sepertinya berjalan lancar. Manling berkata bahwa seseorang masuk ke rumah dan membunuh semua anggota keluarganya. Namun, Manling lupa akan satu hal, rokoknya masih tertinggal di meja dapur. Sidik jari dan DNA di bungkus rokok inilah yang membuat Manling tak bisa lagi mengelak dari perbuatannya. Seperti yang sudah sering kita dengar, tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Beberapa orang teman Manling dipanggil ke persidangan untuk menjadi saksi, di mana mereka membenarkan bahwa Manling sering curhat dan mengeluh bahwa dia tidak bahagia dalam pernikahannya bersama Neil. Manling juga pernah menceritakan pertemuannya dengan John Gregory, pria yang dulu sangat Manling sukai di masa SMA. Berdasarkan kesaksian para teman Manling inilah, kemudian nama John terungkap dalam investigasi polisi. John Gregory juga didudukkan di kursi saksi. Pria ini menolak untuk mengakui adanya perselingkuhan antara dia dan terdakwa, karena menurut John, apa yang mereka lakukan hanyalah cinta kilat yang melibatkan hubungan seks, sama sekali tidak pakai perasaan. John tidak berniat untuk serius apalagi menikahi Manling. Dia menyatakan penyesalannya karena yang mereka lakukan di bulan Juli tahun 2007, ternyata disalahartikan oleh Manling. Sementara itu dari pihak Manling, pengacaranya mengklaim bahwa Manling memiliki masalah kepribadian dan mental. Perbuatan kliennya dilandasi oleh rasa frustasi, karena hidup dan pernikahannya yang tidak bahagia, selalu kesulitan secara finansial. Namun tentunya dalih itu tidak bisa diterima. Manling sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dia dinyatakan sehat secara mental, tidak ada keluhan mengenai gangguan kepribadian sama sekali sejak kecil hingga dia berusia 30-an. Selanjutnya mengenai pernikahannya yang tidak bahagia, Manling bisa mengambil langkah bercerai dan memulai hidup baru bersama John atau pria manapun. Ini malahan dia melakukan hal yang sangat biadab. Dan yang terakhir tentang hidupnya yang sulit secara finansial. Sejak kapan masalah ekonomi bisa dijadikan alasan untuk melakukan pembunuhan yang kejam? Juri yang bertugas di persidangan sebenarnya sudah sepakat bulat menyatakan bahwa Manling bersalah,
tapi mereka tidak bisa memutuskan hukuman apa yang pantas bagi wanita itu. Ada yang ingin menghukum Manling dengan hukuman mati, sementara anggota juri yang lain merasa kalau Manling lebih pantas dihukum penjara seumur hidup. Karena kebuntuan ini, proses sidang pengadilan Manling diulang lagi dari awal. Setahun kemudian, pada bulan Agustus tahun 2011, juri akhirnya sepakat untuk merekomendasikan vonis hukuman mati. Hakim mengikuti rekomendasi para juri. Pada tanggal 26 Januari tahun 2012, Manling Sang Williams divonis dengan hukuman mati. Manling kini berada di penjara wanita Chowkila, California, menanti tanggal eksekusinya ditetapkan. Selasa, tanggal 30 Maret tahun 2021, Budiantoro dan istrinya, Kusrini, tiba di rumah mereka. Budi yang berusia 38 tahun, adalah bos dari sebuah pabrik wajan di Bantul. Usaha itu dia teruskan dari rintisan orang tuanya. Namanya juga pabrik, pasti ada banyak pekerja. Salah satu di antara karyawan Budi adalah Nurholis, 22 tahun, yang merupakan keponakan ibu Budi, dengan kata lain, sepupu dari Budi sendiri. Selama ini, ada kabar burung yang beredar tentang kedekatan tidak wajar antara istri bos dan anak buah ini. Ririn, ibu 3 anak berusia 30 tahun itu, sering mampir dan bercinta dengan sepupu suaminya, yang menempati sebuah kamar di pabrik tersebut. Kebusukan antara mereka berdua terbongkar, saat Budi mendapatkan bukti percakapan chat mereka. Budi marah dan memecat Nurholis. Dia juga berkata bahwa dia akan menghabisi pemuda itu, kalau masih melanjutkan perselingkuhan mereka. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, ada 2 jenis manusia yang tidak bisa dinasehati. Yang pertama orang gila, dan yang kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta. Merasa cinta mereka tulus, suci dan murni, Ririn dan Nurholis tak gentar dengan ancaman Budi. Mereka malah merencanakan sesuatu yang jahat, untuk memuluskan jalan cinta yang mereka pilih. Dendam Nurholis, gayung bersambut dengan bucinnya Ririn. Saat wanita itu mengusulkan untuk membunuh sang suami, mantan anak buah ini langsung menyetujui. Disusunlah rencana untuk merealisasikan niatan mereka. Sore itu, sesuai rencana, Nurholis sudah datang dan sembunyi di dalam kamar. Ririn kemudian mengajak suaminya untuk berhubungan badan. Ritual suami istri itu pun dimulai, dengan seorang bajingan yang bersembunyi di dalam kamar. Ririn sebelumnya sudah memberitahu selingkuhannya, kalau nanti dia mendesah, maka itu adalah kode untuk Nurholis keluar dari persembunyiannya, dan melaksanakan eksekusi. Singkat cerita, tak lama kode itu terdengar oleh Nurholis. Dia keluar dari persembunyian dan langsung menjerat leher Budi dengan seutas kawat. Mendapat serangan tiba-tiba saat lagi enak-enaknya, Budi mencoba berteriak meminta tolong. Tapi Ririn dengan cekatan langsung membekap mulut suaminya itu. Setelah memastikan korban sudah tak bernyawa, pasangan jahanam ini memakaikan celana dalam, baju dan celana panjang ke tubuh korban, lalu membungkus korban dengan kain spray. Setelahnya jasad Budi mereka sembunyikan di gudang. Selesai sudah aksi yang telah mereka rencanakan selama 1 bulan ini. Mereka kemudian mandi dan sholat maghrib berjamaah, lalu makan malam, sambil berdiskusi bagaimana cara terbaik untuk membuang jasad Budi. Disepakatilah mayat Budi akan mereka buang nanti, menjelang tengah malam saat sudah sepi, dengan menggunakan mobil. Jam 11 malam, Nurholis berputar-putar mengendarai mobil milik Budi, untuk mencari lokasi yang pas guna membuang jenazah sepupunya itu. Akhirnya Nurholis menghentikan kendaraan itu di pinggir jembatan Shallow Gedong, dan menurunkan tubuh Budi di saluran irigasi. Setelahnya Nurholis kembali menjalankan mobil itu, lalu berhenti di sekitaran Godean Sleman, untuk membuang plat mobil dan kawat yang digunakan untuk membunuh Budi sore tadi. Mobil Innova yang dikemudikan Nurholis ini, terpantau mencurigakan oleh patroli polisi, saat dia melintasi jalanan di Nanggulan, Kulon Progo. Polisi menghentikannya, karena tidak ada pelat yang terpasang di mobil itu. Nurholis dan mobil tanpa pelat tersebut kemudian digiring ke Polres Kulon Progo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pagi harinya, warga sekitaran Selo Gedong Bantul gempar dengan penemuan mayat lelaki di saluran irigasi.
Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi. Mayat pria tak dikenal itu pun dievakuasi. Mayat pria itu kemudian teridentifikasi adalah Budiantoro, bos pabrik wajan, warga Wiro Kerten Bangun Tapan Bantul. Selang beberapa jam dari penangkapan Nurholis yang mengendarai mobil tanpa plat, ditemukan jasad pria yang adalah Budiantoro, sepupu Nurholis. Yang kebetulan lagi, mobil Innova tersebut, walaupun tanpa plat, diketahui adalah milik bos wajan itu, yang sebelumnya pernah bertengkar hebat dengan Nurholis. Terlalu banyak kebetulan-kebetulan yang terlalu kebetulan. Nurholis pun diinterogasi lebih mendalam, hingga akhirnya, dia mengakui semua perbuatannya. Awalnya, dia mengaku melakukan pembunuhan itu seorang diri. Tapi kemudian dia mengaku, bahwa dia melakukan kekejian itu, atas perintah Nyonya Bos, Kusrini alias Ririn. Ririn pun dibawa ke Polres untuk diinterogasi. Dalam keterangannya, Ririn membantah bahwa dia adalah otak dari pembunuhan suaminya. Dia mengakui bahwa telah terjadi perselingkuhan antara dirinya dan Nurholis, yang mana, hal itu diketahui oleh sang suami, yang marah besar dan mengancam akan membunuh kekasih gelapnya. Ririn menambahkan, Nurholis pernah menyuruhnya untuk membunuh Budi. Kalau Ririn tidak mau, maka dialah yang akan turun tangan sendiri. Ririn mengaku sudah mencoba untuk mengurungkan niat Nurholis, tapi dendam pemuda itu terlalu besar. Kusrini alias Ririn, dan Nurholis, selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan Budiantoro. Nurholis dalam perannya sebagai eksekutor, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 9 September tahun 2021, di mana majelis hakim, menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun kepada Nurholis. Majelis hakim memutuskan memvonis Ririn dengan hukuman 17 tahun penjara. Ririn yang dalam sidang tetap menolak tuduhan sebagai otak pembunuhan, mengajukan banding atas putusan PN Bantul. Dalam putusan banding, tanggal 22 November tahun 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menguatkan putusan PN Bantul, dan menambah hukuman Ririn selama 1 tahun, sehingga vonis Ririn menjadi 18 tahun penjara. Kisah miris yang dialami Budiantoro, mirip dengan apa yang dialami oleh Nasruddin, seorang toke emas di distrik Arso, Papua, pada tahun 2021 juga. Nasruddin atau biasa dipanggil Acik, harus kehilangan nyawanya karena persekongkolan istri yang sangat dia cintai. Virgita alias Caca, sang istri, yang dinikahinya, ternyata memiliki hubungan gelap dengan seorang pria warga negara Afghanistan yang bernama Mahdi Mehraban. Keduanya nekat mengakhiri hidup Acik dengan modus seolah-olah Acik dan Caca mengalami kerampokan saat dalam perjalanan, yang menewaskan sang suami. Segera setelah suaminya meninggal, Caca melakonkan peran sebagai istri yang berduka karena kehilangan suami tercinta. Padahal dialah otak dari pembunuhan itu. Motifnya tak lain adalah supaya bisa menikahi sang kekasih, dan menguasai harta suaminya. Aksi yang sudah mereka rencanakan sejak 6 bulan sebelumnya itu, mengantarkannya ke balik jeruji besi untuk seumur hidup. Manisnya, cinta sehidup semati, penjara seumur hidup, tapi tak bersama. Masih mirip kisahnya, tapi dengan motif yang sedikit berbeda. Seorang istri di Medan, Zuraida Hanum, bersama-sama sang kekasih, Jeffrey Pratama, bersekongkol menghabisi sang suami, Jamaluddin yang berprofesi sebagai hakim di PN Medan. Sama seperti lakonnya Caca di Papua, Zuraida juga berdrama seolah-olah sangat sedih, saat dikabari bahwa suaminya sudah meninggal. Belakangan, terungkap bahwa dialah otak dari kejahatan tersebut, karena dia merasa sakit hati secara psikis atas perlakuan dan lisan suaminya itu selama berumah tangga. Terakhir sang suami malah berencana untuk menceraikannya. Kalau sampai bercerai, Zuraida takut tidak akan mendapat bagian harta dari suaminya. Makanya dia nekat mengajak kekasih gelapnya untuk membunuh sang suami. Aksi kejam pasangan kekasih ini, berakhir pada vonis hukuman mati bagi keduanya. Kisah lengkap tentang Zuraida dan Virgita, nantilah kapan-kapan kita bahas. Soalnya sudah banyak yang angkat cerita mereka di YouTube. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa bahagia dengan standar kita sendiri, jangan pakai standar bahagia orang lain.
Sampai jumpa di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas True Crime Stories.